Hari ini Bang Sobat mau bikin keripik kulit ayam. Wah, keripik kulit ayam ini tahan garingnya tuh sampai 2 minggu. Bahkan bisa lebih ketika kita kemasanin kedap udara ya. Tertariknya nih untuk bisnis keripik kulit ayam? Kalau tertarik, ikutin aja nih cara bikinnya. Bahan-bahan yang kita gunain ya. Di sini ada kulit ayam. Kulit ayam ya. Ini udah dipotong-potong seukuran ini, kemudian juga ini udah dicuci bersih. Untuk bumbu marinasinya di sini ada bawang putih, garam, kaldu bubuk, kunyit, sama ketumbar. Untuk adonan basahnya atau adonan pencelup di sini kita gunain telur ayam, terigu protein sedang, dan air. Sementara untuk adonan keringnya di sini kita cuma gunain terigu protein tinggi dicampur dengan tepung beras, soda kue, dan garam ya. Gampang banget. Oke ya. Yang pertama kita akan alusin dulu bumbu-bumbu ini. Nah, setelah bumbu marinasinya ini udah dialusin, sekarang kita mau aduk ke kulit nih ya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya ini kecampur. Ini bagusnya didiemin dulu nih sekitar 30 menit biar dia tuh meresap sampai ke dalam-dalam ya. Sambil kita nungguin ini meresap, kita akan bikin ya, ini ada terigu yang dimana kita akan cairin dengan air ya. Ini kita masukin terigu protein sedang, boleh juga pakai protein rendah, yang penting ada sedikit proteinnya ya, karena itu penting buat tenaga guys. Ini kita akan larutin sama air. Nah, ini setelah agak kental, sekarang kita akan masukin telur ayam. 1 butir aja telur ayamnya. Mungkin ada yang mau tanya nih ya, kalau nggak ada telur ayam gimana, boleh nggak? Oh boleh. Ini hanya untuk penambah apa ya, citra rasa yang lebih gurih, dan teksturnya memang dia jadinya lebih renyah ya kalau pakai telur. Nah, ini udah telur udah masuk ya, sisa airnya kita akan masukin. Sisa airnya sambil kita aduk begini ya. Nah ya, ini memang adonannya agak encer ya, karena emang ini untuk mencelup aja. Oke, ini kita diemin dulu sebentar ya, sambil kita bikin nyampur ya, nyampur adonan keringnya. Di sini adonan kering ya, ada terigu protein tinggi, terus ada tepung beras, soda kue, sama garam. Nah, di sini nanti Bang Sobat juga bakalan bikinin bumbu seasoning ya, dimana bumbu ini kita buat sendiri, ngeracik sendiri. Jadinya nanti untuk bumbu taburnya ini enak bikin sendiri loh. Nah, sekarang saatnya kita penepungan. Ayam yang udah dimarinasi ini juga udah diistirahatin ya sekitar 30 menit. Wah, ini jadinya udah nyerap banget nih. Ini kita akan masukin dulu ke tepung kering ya. Nggak usah ini ya, cuman asal kecelup aja. Udah kecelup gini, ini kita bisa taruh ke sini satu-satu. Jadi memang nih ada adonan pencelupnya ini jangan terlalu kental ya, karena dengan sendirinya nanti dia akan lebih kental ketika kita berulang-ulang masukin si kulit ini ya, setelah ditaruh di tepung kering. Otomatis ya, karena ini ada tepung yang lama-lama dia akan mengentalkan juga gitu loh. Jadi kita bikin beberapa kulit yang secukupnya untuk sekali menggoreng. Tergantung, kalau misalkan penggorengan kitanya itu lumayan besar ya bisa langsung banyak, tapi kalau ininya sedikit ya udah kita segini aja penggorengannya karena nggak gede. Ini kita ambil ya, dicelup sekali ini, terus kita taruh lagi ke sini. Nah, ini habis ini langsung kita goreng ya, cukup sekali aja. Ini dijamin ini udah cukup nempel untuk tepungnya. Nah, ini udah ya, ini kita
aduk-aduk gini, langsung kita goreng. Ini pastiin dulu semuanya kena tepung kering, enggak terlalu harus diaduk-aduk sekali ya, cukup sampai. Nah udah, ini suhu minyaknya sekitar 140 ya, nggak terlalu panas banget. Kita pengen goreng agak lama soalnya, supaya menghasilkan garing yang benar-benar awet gitu loh, garingnya gitu. Jadi memang kita nggak tebel-tebel banget, segini aja untuk tepungnya ya. Kita pengen goreng ini agak lama, nih gorengnya nih ya, supaya dia garing, bener-bener garing, tahan lama garingnya. Kalau kita kemasanin itu bisa tahan sampai 2 minggu. Wah keren nih ya, jadi bisa kita titipin di warung-warung ya. Ini setelah sekitar 10 menit boleh juga ya dibalik. Nah ini udah mulai garing ini, yang dimana ini sampai minyaknya tenang. Minyaknya tenang ini berarti kandungan air di sini ini udah habis, dan garingnya ini pasti bakalan tahan lama, bisa sampai 2 minggu ya, asal gorengnya seperti ini nih. Nah ini suhunya yang tadinya 130 karena dimasak selama 20 menit, akhirnya dia akan naik juga suhunya menjadi 150 derajat. Yang kalau kita angkat di sini bakalan nggak berminyak ya, karena pada saat kita angkat minyak ini panasnya 150 derajat, dan apinya ini tetap api yang sedang ya, bisa dilihat apinya stabil sedang seperti itu ya. Nah ini sampai minyak ini tenang seperti ini. Ini bisa kita angkat, ini garingnya bakalan awet banget kalau udah kayak gini. Ini kita simpen aja dalam toples atau dalam plastik ya. Ini emang kriuknya ini udah terbukti ya. Ini kalau kita iniin aja nih tuh sampai hancur kayak kerupuk ya. Nih kalau kita hancurin begini tuh ya, ini benar-benar hancur kayak kerupuk, yang dimana memang tahan garingnya ini sampai 2 minggu lebih. Oke, sekarang kita mau ngeracik bumbu taburnya. Gampang banget loh ya untuk ngeracik bumbu tabur ini. Ini cuma kita gabungin dari bahan-bahan ya, diantaranya ini ada lada ya, lada asli yang disangrai kemudian ditumbuk. Terus ini gula pasir, garam, sama kaldu bubuk. Wah, ini kalau kita jadiin satu jadi bumbu tabur yang enak nih ya. Ini komposisinya ini 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Kemudian ini garamnya ini setengah sendok makan, kita jadiin 1. Terus gula pasirnya 1/4 sendok makan. Terus ini lada bubuknya 1/4 sendok makan ya. Jadi komposisinya seperti itu ya. Nanti kalau lupa lihat aja ada di dashboard itu untuk komposisinya. Ini kita aduk. Nah ini kalau udah diaduk kayak gini, ini buat macam-macam nih, bisa buat bumbu tabur, bisa buat bumbu-bumbu apa tuh kayak seblak gitu. Ini enak loh, mantep ini. Boleh kita taburin langsung ke sini, gak usah banyak-banyak karena ini udah enak banget ini. Bumbu taburnya sedikit aja udah berasa ya. Nah ya begini, udah ditaburin gini cukup ya. Kita akan kemasanin. Nah setelah diplastikin ini kita tinggal sealer aja. Kita apa namanya, tutup ya, bisa pakai api atau pakai sealer, ini lebih praktis ya, lebih gampang dan resiko bocornya lebih kecil. Ini banyak loh yang jual di toko elektronik, banyak ya. Ini jadi lebih cepat, lebih praktis. Ini cuma ditaruh aja gini, set, langsung ditekan. Nah udah, jadi kemasannya ini udah nggak masuk angin. Setelah dikemasanin gini, ini tinggal dititipin di warung-warung. Wah ini jadi inspirasi usaha
cocok banget buat emak-emak yang pengen nambah uang belanjanya. Udah, ini nggak perlu modal tempat ya, ini modalnya cuma alat-alat rumah tangga, terus kita plastikin kayak gini, ini jadi income. Wah, oke ya, sampai di sini dulu nih inspirasi usaha kuliner dari Sobat Dapur. Jangan lupa yang suka dengan video ini, ya, yang pengen video ini terus berlanjut, terus memberikan inspirasi-inspirasi yang lainnya, dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share.